Pulau Nipah, sebuah pulau kecil yang menjadi batas negara antara Indonesia dan Singapura, terancam tenggelam. Untuk menguak realitas yang sebenarnya, sejumlah peneliti bersama dengan tim Expedition Metro TV melakukan sebuah penelitian di perairan dan daratan Pulau Nipah. Benarkah Pulau Nipah akan tenggelam? Mengapa ini bisa terjadi? Pagi yang cerah di penghujung bulan Juli 2004, para peneliti muda bersiap melakukan sebuah ekspedisi ilmiah ke Pulau Nipah. Ekspedisi ini diberi nama Ekspedisi Potretz atau Potential Resources Investigation Surrounding Pulau Nipah. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan identifikasi mengenai kondisi Pulau Nipah saat ini dan hal-hal yang menyangkut karakter serta potensi sumber daya alam yang dimiliki Pulau Nipah. Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh 27 peneliti dan teknisi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT ini dibagi dalam 3 bagian. Pertama, pencatatan karakteristik perairan yang dilakukan di atas kapal. Dan yang kedua adalah riset terumbu karang, lamun, dan mangrove, serta pendataan kontur topografi yang dilakukan di daratan dan perairan sekitar Pulau Nipah. Cara yang digunakan dalam penelitian di atas kapal adalah dengan menentukan beberapa titik di beberapa tempat di wilayah perairan sekitar Pulau Nipah sebagai stasiun penelitian, sehingga alur kapal membentuk garis zigzag. Kapal tertunda keberangkatannya karena ada tragedi landing yang perlu diperbaiki. Sesaat sebelum waktu keberangkatan, tiba-tiba saja terjadi masalah pada mesin kapal. Dengan segera kapten kapal memerintahkan para teknisi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Setelah semua dapat diatasi, kapten kapal segera melakukan koordinasi dengan sah bandar untuk persiapan keberangkatan. Haluan supaya siap standby di haluan lagi, kita sudah siap mau berangkat. Jangkar mulai ditarik dan kapal pun memulai pelayarannya, meninggalkan dermaga pelabuhan Tanjung Priok. Kapal yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapal riset Barunajaya 1, dibangun di Perancis pada tahun 1989, merupakan kapal pertama dari 4 kapal riset Barunajaya yang dikelola oleh BPPT. Kapal Barunajaya memiliki karakteristiknya masing-masing. Barunajaya 1 dirancang untuk keperluan survei dan riset oseanografi, hidrologi, dan geologi. Barunajaya 2 dikhususkan untuk keperluan riset hidrografi. Barunajaya 3 untuk riset geologi dan geofisika, sedangkan Barunajaya 4 dikhususkan bagi penelitian perikanan. Dengan segala kelengkapan yang dimiliki oleh Barunajaya 1, kapal ini sangat memadai untuk melaksanakan penelitian di Pulau Nipah.
Jaya terus melaju membelah gelombang. Dengan kecepatan maksimal 10 knot, diperkirakan tim akan tiba di perairan sekitar Pulau Nipah dalam waktu 3 hari. Rute yang dilalui adalah perairan Laut Jawa, masuk ke Selat Bangka, lalu ke Selat Berhala, sampai akhirnya tiba di perairan Kepulauan Riau. Cuaca sangat bersahabat. Para awak kapal tengah menikmati perjalanan dengan berbagai aktivitasnya, ketika tiba-tiba saja terdengar isyarat alarm 7 kali bunyi pendek dan 1 kali bunyi panjang yang dibunyikan kapten kapal sebagai tanda kapal dalam bahaya. Kesibukan seluruh awak kapal seketika saja berhenti. Meski menyadari bahwa peringatan bahaya hanya simulasi saja, awak kapal segera menggunakan pelampung dan berkumpul di buritan kapal. Simulasi penyelamatan yang dipimpin oleh kapten kapal merupakan salah satu tanda bahwa faktor keselamatan sangat diperhatikan dalam pelayaran ini. Senja turun di perairan Selat Bangka. Dengan cepat, malam pun menggantikannya. Di perairan ini, kewaspadaan awak kapal harus ditingkatkan karena wilayah Selat Bangka terkenal rawan oleh para perompak bersenjata api yang sering menjarah kapal-kapal yang melalui perairan ini. Untuk mengantisipasi bahaya yang mengancam, security officer dari Angkatan Laut, Letu Priyo, yang diikut sertakan dalam pelayaran, melakukan koordinasi dengan Kapten Kapal Haryanto. Setelah itu, sebagian awak melakukan pengamanan di atas kapal. Menjelang tiba di titik pertama, kesibukan di kapal riset Barunajaya meningkat. Para peneliti melakukan briefing untuk persiapan terakhir, lalu mulai menyiapkan peralatan penelitian. Dan ada data sekunder yang kira-kira bisa menguatkan tim ini untuk mengeksplorasi kondisi terumbu karang. Bahwa daerah barat Pulau Nipah ini ada secercah harapan terumbu karang, walaupun di situ fotonya sebongkah. Pulau Nipah sudah di depan mata. Para peneliti bergegas melaksanakan tugasnya. Posisi pulau yang berada di jalur pelayaran internasional yang padat menyebabkan kapal Barunajaya kesulitan menentukan jalur pelayarannya. Dari segi navigasi ada beberapa kendala. Satu, kita kan sangat dekat pulaunya dengan Singapura. Jangan sampai trek jalur kita itu melewati Singapura. Kemudian beberapa stasiun riset kita ada di jalur traffic lines pelayaran internasional. Kita kadang seperti kemarin kan harus mengalah dengan beberapa kapal besar yang akan lewat. Tim riset terumbu karang serta biota laut harus meninggalkan kapal Barunajaya dan menggunakan perahu kayu berukuran kecil menuju daratan Pulau Nipah. Tim inilah yang bertugas untuk menyelami perairan dan melakukan survei terhadap 3 unsur utama pembentuk barrier sebuah pulau, yaitu terumbu karang, lamun, serta mangrove. Secara umum, kondisi terumbu karang di sekitar Pulau Nipah diidentifikasi telah mengalami kerusakan berat. Mengenai kerusakan atau kondisi yang terjadi terhadap ekosistem terumbu karang yang berada di sekitar perairan Pulau Nipah ini, mungkin akumulasi dari degradasi lingkungan yang cukup parah, yang kita tahu bahwa sejak tahun 1995 sampai sekitar tahun 2000 itu terjadi maraknya penggalian pasir di sekitar perairan tersebut, sehingga sedimentasi demikian besar, sehingga kemudian juga arus yang bisa membawa ke sekitar beberapa pulau kecil yang ada di perairan Riau ini, termasuk Pulau Nipah tentunya.
Diakibatkan juga di sekitar perairan ini lalu lintasnya padat sehingga terjadi akumulasi sedimentasi yang bisa mengakibatkan matinya terumbu karang. Di samping itu, fenomena alam yaitu arus yang kuat serta hempasan gelombang juga mempengaruhi kehidupan terumbu karang di wilayah ini. Namun, di tengah kerusakan lingkungan yang parah, rupanya masih ada sedikit harapan bagi kehidupan terumbu karang. Di sisi barat daya Pulau Nipa, masih ditemukan ekosistem terumbu karang muda yang baru tumbuh. Hal ini menandakan masih ada kemungkinan bagi terumbu karang untuk bertahan dan berkembang di wilayah perairan ini. Dilihat dari segi politis, Pulau Nipah memiliki arti yang sangat penting bagi keutuhan wilayah negara Republik Indonesia. Pulau ini ditetapkan sebagai titik acuan pengukuran serta penetapan wilayah Indonesia dan Singapura sejak tahun 1973. Kondisi daratan Pulau Nipah saat ini memang dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Daratan yang muncul di permukaan laut ketika pasang tertinggi saat ini adalah hasil dari reklamasi yang telah dilakukan, yaitu hanya sekitar 1,8 hektar saja. Sedangkan luas keseluruhan daratan yang muncul di atas permukaan laut saat surut terendah mencapai sekitar 73,5 hektar. Maka bila tidak ada reklamasi di Pulau Nipah, pulau ini memang akan tergenang dan hilang dari permukaan laut saat pasang datang. Selain penelitian yang dilaksanakan di atas Barunajaya, BPPT juga mengirimkan tim yang khusus melakukan pendataan topografi dan kondisi geologis Pulau Nipah. Hasilnya menunjukkan bahwa batuan dasar Pulau Nipah terbentuk dari batuan metasedimen yang sudah berumur sekitar 65 hingga 100 juta tahun. Batuan ini bersifat stabil serta kompak. Di atas batuan metasedimen terdapat terumbu karang mati yang telah mengalami pelapukan kuat. Batuan ini menempati bagian tepi Pulau Nipah bentukan yang relatif datar. Wilayah Kepulauan Riau boleh dikatakan jauh dari pusat gempa. Hal ini menyebabkan dataran di sekitar Pulau Nipah relatif lebih stabil. Wilayah Kepulauan Riau adalah merupakan bagian dari paparan Sunda, di mana paparan Sunda ini menurut referensi yang saya baca, paling tidak semenjak tersier akhir sudah relatif stabil dan tidak ditemukan pusat-pusat gempa di sana. Bahkan data ini kalau saya baca dari USGS yang melakukan pengamatan, dan ternyata semenjak tersier akhir itu tidak lagi didapatkan pusat-pusat gempa di sana, sehingga praktis daerah di sana merupakan daerah yang stable, yang stabil dan kokoh gitu. Jadi sekali lagi secara geologis Pulau Nipah tentunya tidak akan tenggelam gitu. CTD naik ke permukaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan di atas kapal adalah pengambilan sampel air untuk mengukur tingkat kesuburan air laut, pengukuran arus, pengukuran tingkat sedimentasi di dasar laut, pemetaan kontur dasar laut, dan tingkat kerapatan ikan di perairan sekitar Pulau Nipah. Bisa saya sebutkan kira-kira ada 4 lapisan sedimen, yaitu yang pertama adalah endapan lempung, di mana terdistribusi di barat daerah kajian atau di sebelah timur dari Pulau Karimun, itu terendapkan lempung yang cukup tebal. Kemudian di sebelah timurnya terdapat endapan pasir yang mengandung pecahan moluska, cangkang moluska, dan juga terlihat adanya mineral-mineral
terang seperti kuarsa, dan juga ada mineral-mineral yang gelap. Nah, kemudian di sebelah timurnya lagi atau di selatan dari Pulau Nipahnya terdapat endapan pasir yang kaya akan cangkang-cangkang moluska atau rombakan cangkang moluska dan terumbu. Kemudian yang terakhir adalah terumbu karang sendiri, dan kami lihat ini terdapat pada gugusan Pulau Nipah ke arah tenggaranya, itu terumbunya sudah merupakan terumbu yang mati. Berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan dari BPPT, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di Pulau Nipah memang telah terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah. Tetapi, di tengah-tengah degradasi lingkungan, masih ada secercah harapan di Pulau Nipah. Keberadaan terumbu karang muda, hamparan lamun, serta beberapa pohon mangrove membuktikan bahwa di masa lalu pulau ini memiliki unsur penunjang pulau yang lengkap dan kuat. Dari analisa kenampakan kondisi geologi Pulau Nipah, adanya isu tenggelamnya Pulau Nipah tidak terbukti karena batuan dasar penyusun Pulau Nipah terdiri dari batuan metasedimen yang mempunyai sifat fisik keras dan kompak. Rekomendasi, peluang dan potensi Pulau Nipah dapat digunakan untuk monitoring kualitas air, kualitas perairan. Yang kedua untuk stasiun pengamatan air sea interaction, dan yang ketiga konservasi terumbu karang serta rehabilitasi hutan bakau di barat daya Pulau Nipah. Namun kenyataan bahwa pulau ini tidak akan tenggelam bukan berarti Pulau Nipah tidak lagi terancam keberadaannya. Gelombang laut yang kuat menyebabkan perlu dilindunginya pantai Pulau Nipah dari ancaman abrasi. Salah satu caranya adalah kembali memperbaiki ekosistem barier Pulau Nipah dan menyelamatkan pulau ini dari kikisan gelombang. Namun kehidupan ekosistem terumbu karang serta mangrove sangat tergantung pada tingkat kebersihan air laut. Karena itulah, selama masih ada aktivitas manusia yang mencemari perairan di sekitar Pulau Nipah, bukan mustahil bila 2 atau 5 tahun mendatang, pulau paling luar di Provinsi Kepulauan Riau ini tidak akan pernah muncul lagi ke permukaan.